Minggu. Wah, hari yang luar biasa ya. Hari ini sebelum Angel mau menyampaikan beberapa hal sebelum kids memulai beribadah di rumah. Berikut videonya. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Ayo kids, kita berdoa sebelum kita memulai beribadah. Sama-sama ikutin Kak Angelo ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa, hari yang dijadikan Tuhan sempurna. Sebentar kami akan memulai beribadah. Kami siap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke kids, selamat beribadah. Tuhan, aku tuh sedih banget deh. Besok tuh hari ulang tahun aku, tapi orang-orang terdekatku nggak ada di sini semua. Mama lagi pergi lagi keluar kota sama Oma. Terus karena PSBB, aku juga nggak bisa ngundang teman-teman aku. Sama tante Shanti sama Kak Hans juga pergi lagi. Sedih banget sih ulang tahun aku. Apa semua harus online ya? Ya Tuhan, aku tuh masih berharap banget besok di hari ulang tahun aku itu bisa berkumpul dengan orang-orang yang aku sayangi, papa, mama, tante, dan Kak Hans. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Amin. Mantul. Oh iya, sekarang kan hari ulang tahun aku. Terima kasih Tuhan, karena hari ini adalah hari ulang tahun aku. Aku bersyukur Tuhan karena aku masih bisa sehat-sehat dan masih bisa bersama dengan keluargaku. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih. Amin. Papa kemana ya? Papa? Hah? Kayaknya Papa lagi berangkat kerja ya. Ya udah deh, aku belajar online aja. Benar. Oh, oke. Wah, udah jam 12. Pantesan perut aku keloncongan. Aku cari makan dulu ah. Make a wish. Wish dulu dong. Amin. Yeay! Wah, makasih Papa, makasih Tante Shanti, Kak Hans sudah datang. Ini tuh papa kamu siapin dari jauh-jauh hari karena dia sayang banget sama kamu, sampai minta tolong kami untuk datang dan bantu kasih surprise. Iya ya. Makasih banyak Pak. Aku kirain Papa nggak datangnya ngasih surprise aku. Aku kirain juga Papa lupa lagi. Enggak lah, Papa. Pasti Papa inget ulang tahun kamu.
walaupun mama nggak ada, papa sediain nih buat surprise kamu nih, biar kamu nanti jadi senang. Itu gimana, senang nggak? Iya, makasih banyak, Iya, Pak. sama-sama. Oh, ada video call dari Mama. Wah, Selamat ulang tahun ya sayang. Maafin mama ya kalau mama jauh dari Sri waktu Sri ulang tahun. Iya, Ma, nggak apa-apa. Tapi mama selalu berdoa buat Sri supaya Sri selalu bahagia, selalu cinta sama Tuhan, makin sayang juga sama mama sama papa. Dan di sekolah juga Sri selalu pinter dan kemanapun Sri berada pasti diberkati sama Tuhan. Mama selalu berdoa ya buat Sri, jangan lupa soal itu. Selamat ulang tahun sayang, sekali lagi. Salam ya buat keluarga kita di sana. Salam buat tante, buat yang lain juga. Tuhan berkati. Nanti kalau mama pulang mau bawain oleh-oleh. Dadah sayang. mama tadi telepon ya. Aku senang banget. Senang banget ya. Yuk kita doain dulu yuk. Yuk. Kita doa ya. Mengucap syukur Tuhan buat anakku Tuhan Sri. Kami percaya Tuhan bertambahnya umur ini menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Kami percaya Tuhan di studinya Tuhan, dia menjadi teladan juga Tuhan buat teman sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah kau berikan Tuhan hari ini. Terima kasih dalam Yesus, haleluya. Amin. Kita foto dulu yuk, Ya, foto foto yuk. dulu yuk. Sini. Yuk, foto dulu yuk. Foto Yuk, 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 foto. Nih. Ayo. Oke. Nih, buat kamu nih. Oh iya nih, ada foto buat kamu. Shalom kids, selamat hari Minggu semua. Kita mau memuji Tuhan sama-sama, mau praise and worship. Kita mau tepuk tangan, mau lompat-lompat buat Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Come on. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Come on lagi, kita mau ulang sekali lagi, lebih semangat lagi. Kita mau sama-sama tepuk tangan, melompat buat Tuhan. Come on. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeay.
Oke kids, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau tepuk tangan. Gerakin badan kalian di rumah. Kita mau katakan, aku adalah terang. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya, biar dunia tahu dan memuliakannya. Sekali lagi, dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya, biar dunia tahu dan memuliakannya. Kita mau sama-sama katakan, aku adalah terang. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya, biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah terang, aku adalah garam. Hidupku selalu menjadi berkat. Yeay! Kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, kita mau worship, kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu setia buat kita semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jesus. Tuhan sungguh indah buat kita dan sangat luar biasa buat setiap kita. Mama besok ulang tahun. Aku beliin kue yang mana ya? Halo Kak Hans. Halo Kak Sri. Kamu lagi ngapain? Kayaknya kamu lagi bingung ya. Iya nih, besok mamaku ulang tahun. Tapi aku bingung nih mau beliin kue yang mana ya? Oh, coba deh kamu ingat-ingat. Mama kamu sukanya rasa apa? Mamaku sukanya yang coklat. Oh, coklat. Iya. Nah, lihat deh di sini. Ini banyak banget loh yang coklat Kak Hans. Ada yang besar. Kayaknya sih enak sih. Terus yang ini yang ada yang cute gitu. Kayaknya semuanya juga enak, lucu gitu. Nah, kira-kira mama kamu sukanya yang mana? Yang mana ya? Kayaknya yang ini deh Kak. Soalnya lucu gitu. Pasti mama suka. Kamu juga pasti suka kan? Iya sih. Hah, mantap. Kalau gitu kamu pilih yang ini aja, oke? Oke deh. Makasih Kak Sri. Oke. Aku langsung beli dulu ya Kak. Siap. Nah, kids, sama seperti Kak Hans yang mau memberikan kue terbaik dan yang terenak, yang paling cute buat mamanya, hendaklah kita juga dalam memberi, selalu memberi dengan hati penuh sukacita, memberi yang terbaik kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu memberkati kita setiap hari, diberikan keluarga yang sehat-sehat, diberikan teman-teman yang baik. Nah, itu saja sudah cukup membuat kita untuk lebih bersukacita. Iya kan, kids? Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Oke?
Nah, kids di rumah, bagi kalian yang sudah siap-siap dengan persembahannya, yuk mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu indah buat kami setiap hari. Tuhan, kami memberikan persembahan ini Tuhan, karena kami penuh dengan sukacita, karena anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Tuhan, dengan ini juga kami percaya Tuhan, bahwa kelimpahan akan berkali-kali lipat Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang kami sembahkan dengan hati sukacita. Amin. Hai kids, ini adalah pengumuman hari ini. Pertama, jadwal ibadah kita jam 10 pagi. Nah, jadi kids di rumah standby ya. Nah, yang kedua, jangan lupa follow IG Shouters Kids untuk dapatin info-info terbaru mengenai Sunday Service kita berikutnya. Oke? Nah, terus yang ketiga nih kids, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan supaya kita terlalu terjaga dan sehat. Nah, kids, demikian pengumuman kita hari ini. See you next week and God bless you. Halo Shouters Kids, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Wah, bajunya udah keren banget nih hari ini. Sebelum aku mau mulai, kita mau sama-sama tagline dulu ya. Kalau aku bilang Shouters Kids, pasti udah tahu sama-sama jawabannya ya. Yuk kita latihan satu kali. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu. Ayo adik-adik kita semua boleh berdiri ya pakai lompat. Iya, berdiri gitu. Kita mau sama-sama semangat. Nah, kita mau jalan di tempat. Iya, ikutin kakak ya, jalan di tempat. Nah, begitu terus. Ya, semangat. Ya, begitu terus. Nah, sekarang tangannya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ke depan. Ya, begitu. Terus lipat tangannya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini. Sekarang kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap. Amin. Nah adik-adik, tadi semangat-semangat banget gerakannya. Pinter-pinter banget nih adik-adik Shouters Kids. Sesuai banget nih sama tema kita hari ini. Temanya yaitu Do Your Best. Nah, kakak punya gerakannya nih. Kalau kita mau ngomong do your best gini. Do your best. Gitu, gampang kan? Sekali lagi ya. Do your best. Oke, sekali lagi. Apa temanya? Do your best. Mantap semua nih adik-adik Shouters Kids. Nah, hari ini sesuai temanya kita mau ngomongin soal gimana nih kita kalau kita di rumah. Terus gimana kita kalau lagi di sekolah. Terus gimana kita kalau lagi di gereja. Nah, karena ternyata masing-masing kita itu kita punya area-area nih. Nah, kita bisa lakuin yang terbaik kita di rumah. Sebagai apa sih kita kalau di rumah? Sebagai anak, bener. Apalagi? Ya, yang punya adik sebagai kakak ya, bener. Atau kita juga sebagai adik. Nah, terus kalau misalkan di sekolah, kita sebagai apa nih? Ya, kita sebagai murid-murid dari guru-gurunya kita. Kalau di gereja, kita sebagai apa dong? Benar, sama, kita juga sebagai murid-murid dari Shouters Kids. Makanya nih, pasti yang ikut ibadah Shouters Kids minggu ini pasti rajin-rajin banget deh. Pasti juga luar biasa kalau di rumah, luar biasa juga kalau di sekolah. Kalau lagi ngomongin soal do your best, kakak tuh jadi keinget sama satu tokoh Alkitab yang benar-benar kasih contoh yang bagus banget untuk do your best. Yaitu namanya Rasul Paulus. Supaya gampang kita manggilnya Pak Paulus aja ya.
Nah, Pak Paulus ini dia itu luar biasa banget loh ternyata. Dia do your best banget untuk semua hal yang dia kerjakan. Pak Paulus ini bukan cuma pelayanan. Nah, sebelumnya pelayanannya dulu, dia ternyata bukan cuma pegang satu jemaat atau pegang satu kota gitu. Kalau di Alkitab aja, Pak Paulus ini ternyata dia aja punya dia tulis 14 surat. 14 surat itu ditujukan ke kota-kota yang kadang-kadang berbeda. Berarti banyak banget ya jemaatnya tersebar di seluruh kota, bahkan seluruh negara. Ternyata Pak Paulus ini bukan cuma pelayanan, tapi dia juga jalanin pekerjaannya, yaitu berbisnis. Dia itu melakukan dagang. Dagangnya itu ternyata dia jago buat tenda. Dia kalau misalkan ada yang perlu tenda untuk rumah atau untuk acaranya, nah dipanggil nih Pak Paulus. Dia keren banget. Ternyata di pekerjaannya dia do your best, dan juga di pelayanannya apalagi. Makanya karena Pak Paulus do your best di semua area yang dia pegang, jadi banyak banget nih orang yang akhirnya tuh ikutin Pak Paulus karena dia di pelayanannya bagus, di pekerjaannya juga 100%. Wah, ini pasti banyak orang nih yang akhirnya terinspirasi mengikuti teladannya si Rasul Paulus. Nah, dan ternyata ada di salah satu suratnya si Pak Paulus ini, yaitu suratnya untuk jemaat di Kolose. Dia tulis begini nih, ada di Kolose 3 ayat 23. Nah, Rasul Paulus bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti itu kalau dipikir-pikir itu mirip dengan Rasul Paulus juga ya, yang melakukan do your best di semua areanya dia. Wow, berarti kalau kita melakukan yang terbaik nih di rumah, di sekolah, terus juga di gereja, ataupun mungkin di tempat-tempat adik-adik berada, itu berarti banyak banget ya manfaatnya. Karena kalau di rumah kita jadi mungkin bisa banyak tolong papa dan mama. Sama juga kalau di sekolah, adik-adik bisa dicontoh tuh buat teman-teman yang lain. Sama seperti di gereja, adik-adik juga bisa dicontoh. Nah, sekarang juga kalau misalkan lagi ikut-ikut kelas online, sama juga ikut ibadah online, nah gimana tuh kita? Kita benar-benar perhatiin atau kita malah sibuk main HP atau lari-larian? Nah, semuanya kalau kita do your best, itu semuanya akan kasih hal yang baik buat kita. Banyak banget keuntungan, banyak banget manfaat yang bisa adik-adik dapetin. Nah, supaya adik-adik bisa lebih jelas nih ya, kakak mau kasih contoh supaya adik-adik lebih nangkep gambarannya. Nah, kita mau sama-sama hitung nih ya, karena kakak mau sulap nih, tiba-tiba semua peralatannya ada di depan sini. Kita sama-sama hitung, 1, 2, 3, gampang kan ya? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tring! Wah, iya, udah ada tersedia. Nah, di sini kakak punya 3 gelas. Nah, 3 gelasnya udah ada isi airnya. Nah, ini ngegambarin areanya adik-adik. Coba yang pertama itu kakak udah kasih label gelasnya, namanya rumah. Rumah itu bahasa Inggrisnya ada yang tahu nggak? Harusnya nggak usah kakak kasih lihat dulu ya. Rumah ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? House, benar. Nah, sekalian ya kita belajar bahasa Inggris. Nah, jadi gelas yang pertama namanya rumah atau house. Nah, gelas yang kedua apa lagi kira-kira? Tadi udah kita sama-sama sebut kali ya. Sekolah. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Inggris sekolah? Coba lagi. Betul. School. Nah, ini dia school. Ini gelas yang kedua. Nah, ada satu lagi nih yang tiap hari Minggu adik-adik biasa kalau lagi bisa datang, adik-adik datang. Kalau sekarang lagi online juga nih, yaitu ibadah. Nah, kalau ibadah itu biasanya kita di mana tempatnya? Di gereja. Bahasa Inggrisnya gereja apa? Apa? Benar, church. Nah, cara sebutnya
church gitu ya. Nah, ini adalah ngegambarin 3 areanya adik-adik. Coba ya, kalau misalkan nih kakak mau tambahin nih semacam warna tinta biru di airnya. Kita mau sama-sama lihat ya. Kalau misalkan nih, ini ceritanya adik-adik. Nah, terus adik-adik nih, ceritanya adik-adik bagus aja di sekolah ceritanya. Kita coba tumpahin ya. Wah, ini adik-adik bagus nih. Terus bagus nih. Nah, bagus di sekolah aja nih. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba bagusnya di sekolah aja, tapi kalau di sini adik-adik kalau di rumah jarang kelihatan. Maksudnya jarang kelihatan tuh kalau misalkan dipanggil papa atau dipanggil mama. Dedek, bantuin mama dulu. Entar mah, lagi main games dulu nih. Nah, tapi kita bagus padahal di sekolah. Guru muji, teman-teman bilang kita hebat, tapi kita jarang juga ngelakuin kebaikan di rumah. Seimbang nggak? Enggak ya, yang satu biru, yang satu masih bening. Berarti gimana caranya supaya kita bagus di semua bidang? Kita juga harus ngelakuin kebaikan dan tadi do your best di semua bidangnya kita. Berarti kalau gitu kita di rumah juga ngelakuin kebaikan dong. Kita bilang ke mama, "Mah, kalau ada yang kakak bisa bantu bilang ya mah." Misalkan belajar nyapu rumah. Wih, pinter banget nih anak Southern Kids. Terus kalau misalkan di gereja juga, misalkan Southern Kids-nya hari ini online-nya pakai baju punya tema. Hari ini kita pakai kemarin kotak-kotak, ada lagi. Terus pakai baju denim hari ini. Wah, aku mau aktif nih. Aku mau ikut games atau eksperimennya Southern Kids di rumah. Wah, bagus banget nih adik-adik nih. Berarti adik-adik juga keren juga nih di rumah. Nanti ketika adik-adik benar-benar berdampak dan luar biasa gitu ya di seluruh area hidupnya adik-adik, nanti nih pas ada orang lain atau temannya adik-adik lihat, wah si A, misalkan siapa ya, si Budi gitu ya, wah si Budi dia kalau di rumahnya juga patuh loh sama orang tuanya gitu kan. Terus wah dia ternyata juga rajin di sekolahnya gitu kan, ranking pula misalkan. Nah, tapi dia juga nih rajin ikut ibadah sekolah minggu mau online ataupun offline. Nggak akan jadi masalah, dia selalu rajin ikut gereja. Wah, dia jadi kelihatan tuh sama seperti tadi. Airnya yang warnanya bening tiba-tiba jadi berwarna. Karena sama-sama dituangin karena kita lakuin kebaikan di seluruh areanya. Nah, begitu contohnya adik-adik. Berarti supaya seimbang dan semuanya kita bisa sama-sama maksimal, kita harus do your best di semua area atau bidang kehidupan kita. Satu lagi, aku juga punya cerita nih buat adik-adik supaya adik-adik juga lebih paham mengenai do your best. Nah, hari ini aku ada ceritanya pakai jari aku. Kita sama-sama hitung lagi ya, kita bikin sulap lagi. Yuk, 1, 2, 3, tring. Nah, inilah ceritanya. Ini adalah Mami Cip-Cip. Nah, Mami Cip-Cip punya 2 orang anak. Tapi dicerita ini aja ya adik-adik ya. Kalau misalkan ayam punya anak babi sama domba. Nah, kita kasih nama. Yang satu namanya Pipi, yang satu namanya Sasa. Jadi Mami Cip-Cip punya 2 anak, Pipi dan Sasa. Nah, Mami Cip-Cipnya kita simpen dulu. Nah, 2 kakak beradik ini namanya Pipi dan Sasa. Mereka punya kesamaan dan juga perbedaan. Kesamaannya mereka sama-sama suka bermain. Mereka suka sekali bermain. Apalagi mereka suka namanya game online. Nah, apa sih kalau sekarang yang lagi happening? Among Us ya. Oh, imposter. Enggak, crewmate, imposter. Enggak, kamu. Nah, mereka sangat rukun, kakak beradik yang rukun sekali. Tapi perbedaannya, kalau Pipi, dia suka sekali main sampai lupa waktu. Dari bangun, makan siang, terus malam, pegang HP terus main online. Kalau Sasa, kalau misalkan pas lagi main, terus tiba-tiba Mami Cip-Cip bilang, anak-anak, bantuin mama dulu ini, nyapu halaman. Nah, si Sasa akan jawab, oh iya mah. Terus akhirnya dia bantuin mamanya. Sementara Pipi, bentar ma, lagi asik nih.
Terus begitu juga kalau misalkan mereka lagi sama-sama sekolah. Nah, kalau sekolah mereka punya gurunya nih, namanya yaitu Mr. Rap. Mr. Rap ceritanya. Nah, gurunya jerapah. Sebentar ya. Nah, pertemuan kali ini kita masih pertemuan online. Ayo silakan buka bukunya. Ya, Sasa buka bukunya, Pipi juga ikutan buka bukunya. Tapi 10 menit aja abis itu lihat HP, kita main lagi gitu kan. Karena online, jadi Mr. Rap nggak tahu kalau misalkan mana yang benar-benar ikutin kelasnya, mana yang enggak. Tapi walaupun begitu, Sasa tetap do your best dan dia tetap dengerin gurunya sampai kelasnya selesai. Nah, suatu hari mereka berdua pagi-pagi, ceritanya hari Minggu, nggak ada kerjaan apa-apa, tiba-tiba Mami Cip-Cip bilang, anak-anak bantuin mama nih, mama mau bikin kue. Oh iya mas, Sasa langsung bantuin mamanya. Pipi seperti biasa, cuek. Terus tiba-tiba akhirnya pas siang kuenya udah jadi. Wah, Sasa seneng banget, Sasa makan kuenya sama mamanya. Terus, nah ini kuenya udah jadi nih. Mamanya panggil si Pipi juga. Sebentar ma, 1 kali. Cepetan ini kuenya nanti habis. Sebentar ma. Ya sudah, akhirnya Mami Cip-Cip udah diali, Sasa sibuk makan. Ternyata pas Pipi keluar, loh mana kueku? Oh aku kira kakak udah makan. Ya aku kan belum. Nah tadi kan dipanggilin mama. Iya kan aku lagi sibuk main game. Ya kakak sih tuh kan tadi udah dipanggil mama, tapi karena gak kedengeran dan jadinya cuek karena sibuk main HP, jadinya Pipi gak kebagian kue deh. Itu hari Minggu. Terus tiba-tiba Senin pas lagi kelas online, Mr. Rap bilang, nah hari ini kita ada tes online. Itu akan dijadikan nilai ulangan. Wow, semua murid-murid langsung ramai. Tapi karena Sasa biasa dengerin kelasnya Mr. Rap, dia jadi nggak terlalu takut. Sementara berbeda dengan Pipi, aku harus gimana nih? Aku harus gimana nih? Nanti kasih tahu aku ya. Nanti kasih tahu aku ya. Aduh, kakak sih. Begitu juga ketika hasil tes atau ulangan keluar. Sasa mendapat nilai yang baik, sementara Pipi kurang puas. Dari situlah akhirnya Pipi bilang ke Sasa, iya ya bener ya, ternyata aku terlalu banyak main game, aku terlalu nggak perhatiin kalau mama panggil atau kelas lagi mulai. Akhirnya di situ Pipi sadar kalau dia harus mencontoh sifat saudaranya, yaitu dengan do your best di semua bidangnya. Karena ternyata itu akan bermanfaat buat mereka berdua. Jadi dari situlah Pipi belajar dari Sasa dan juga Sasa memberikan contoh yang baik untuk saudaranya, untuk Pipi mengenai do your best. Selesai. Nah, begitu adik-adik cerita dan juga contoh mengenai do your best. Tadi kita udah kenalan dan dengar cerita dari Pipi, Sasa, Mr. Rap dan juga Mami Cip-Cip. Kalau ternyata ketika kita do your best di semua bidang kita, seperti kalau kita di rumah, kalau kita di sekolah, dan kalau kita juga di gereja, itu nggak akan sia-sia loh kids. Ternyata itu akan bring a positive, kasih manfaat buat kita. Jadi begitu juga kalau misalkan kita di sekolah, kita bisa dicontoh buat teman-teman yang lain. Pas di rumah, kita bisa jadi contoh buat saudara kita. Atau bahkan kita bisa jadi kasih pertolongan ke orang dekat dong. Apaan sih gue? Kasih pertolongan dua-duanya ya. Kayak kalau kita di sekolah, kita bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain. Nah, kalau kita di rumah, kita bisa jadi teladan buat saudara kita. Kita bisa bantu papa dan mama di rumah juga. Nah, di gereja kita juga bisa dengerin khotbah, ikutin ibadah dengan sukacita dan juga dengan penuh semangat.
So adik-adik, happy do your best di semua bidangnya adik-adik dan selamat hari Minggu. Sekarang kita mau tutup firman kita hari ini, kita mau sama-sama doa. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kami juga mau melakukan yang terbaik di rumah, di sekolah, dan juga di gereja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Amin. Aku juga mau berdoa untuk kids yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kali ini kids, adik-adik bisa ikutin doa aku ya sama-sama. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mati menebus dosa-dosaku. Hari ini kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Engkau masuk dalam hatiku dan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau doa berkat sebelum kita tutup firman kita. Maaf. Kamera, rolling. Sekarang kita mau doa berkat sebelum kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan juga seluruh keluarga di rumah dan dimanapun adik-adik dan keluarga berada. Tuhan memberkati dengan kepintaran, kesehatan, dan juga keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Nah, sudah semuanya. Terima kasih ya kids untuk excitementnya, untuk semangatnya yang udah ngikuti rangkaian ibadah online kita dari awal sampai akhir. Terima kasih Shouters Kids. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita mau coba tagline kita lagi. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Happy Sunday and see you on next week. Hai kids. Nah, ini saatnya kita untuk eksperimen nih Kak. Betul banget. Boleh Kak disebutin bahan dan alatnya apa aja? Untuk eksperimen kali ini kita akan membuat slime. Yap, betul. Nah, bahan yang kita butuhkan pertama adalah lem bening. Ya, lem bening secukupnya ya Kak. Yes, betul. Terus? Ada air putih. Oke. Pewarna makanan. Warnanya bisa warna apa aja ya kids yang ada di rumah kalian? Sesuai selera kalian kids. Yap, betul. Habis itu ada glitter juga. Ya, glitter boleh pakai, boleh enggak. Kalau ada, boleh dipakai. Dan ini nih yang paling penting. Apa itu Kak? Ada gom. Gom atau activator. Yes, Karena ini betul penting banget untuk buat slime. Yep. Oke. Dan yang terakhir ada apa nih Kak? Wadah ya? Ada wadah dan ada sendok untuk ngaduk-ngaduk. Oke, yuk kita buat ya Kak. Yuk, let's go. Let's go. Nih, Kak Hans 3, aku 3. Kita mulai. Makasih Kak. Kita buka. Langkah pertama, kita tuang dulu lemnya. Ya. Tuang semua. Oke. Wow. Terlalu bersemangat Kak. Iya betul. Oke. Oke, dah. Oke, sudah cukup. Abis ini kalau lemnya udah dituang di sini di wadah, kita masukin air Kak. Berapa sendok tuh Kak? Karena kita pakai 3 lem botol, 3 sendok aja Kak, tapi nggak usah banyak-banyak. Oke. Santi dulu ya, 2, 3 nih, misalkan. Oke. Terus kita aduk.
biar 1, merata. 2, 3. Ya. Habis itu kita aduk ya, Kak? Ya, betul. Aduk sampai rata. Habis itu selanjutnya kita kasih pewarna. Aku pakai yang warna merah rose. Kalau gitu aku pakai yang warna ungu. Oke. Kita tetesin, oke? Secukupnya sih, jangan terlalu banyak-banyak. Oke. Kita aduk lagi sampai merata. Wah, warnanya mulai berubah nih, Kak. Yaps, betul. Sampai kayak gini ya, kids. Wow. Nah, kalau udah, lanjut kita kasih glitter. Aku pakai yang hijau. Aku pakai yang biru. Oke. Tuangin. Glitternya secukupnya aja ya, Yes, kids. betul. Kita aduk terus sampai merata. Wah, seru banget. Wah, keren, Kak. Punya Iya. aku jadi kayak galaksi gitu Iya, loh. bener. Nih, Galaksi kids. ada serbuk-serbuk biru. Jadi kayak gini, agak dark. Nah, ini nih, setelah ini Oke, berarti kita masuk tahap paling penting nih, ya Kak ya. betul, untuk jadi slime-nya ya kids, Yes, yaitu betul banget. masukin 1 botol activator-nya, gomnya nih. Terima kasih, Nah, Kak. ya. Kita buka, kita pakai semua 1 botol. Oke, udah. Tuangin semua sampai habis. Nah, udah, langsung kita Aduk lagi. Ini udah mulai Wah, mulai mengental. menggumpal ya, kids ya. Iya, mulai menggumpal, mulai mengental. Aduk terus sampai nyatu semua. Nah, Seru ya, Kak, bikinnya. seru banget. Wah. Tapi jangan sampai masuk mulut ya. Jadi pas bikin ini pastikan didampingi sama orang tua di rumah. Nah, sebenarnya lebih enak lagi kalau wadahnya tuh kayak mangkok gitu sih. Jadi kayak biar lebih firm gitu. Nih, kayak gini Oke. kan. Coba kita pakai Wow. tangan ya. Gini. Wow. Coba Kak. Wah. Punya aku sih jadi. Punya aku setengah jadi. Nih, kayak gini kids jadinya slime-nya. Nih, kayak apa sih kalau anak slime itu pengen stretchy gitu. Keren, warnanya ungu gitu. Ungu galaksi gitu. Kalau aku jadi kayak ungu juga sih jatuhnya, tapi ada ijo-ijonya gitu, green. Pink ungu. Pink. Nah, jadi deh kayak gini. Nanti kalau udah jadi kalian bisa simpen di wadah atau mangkok, terus ada tutupnya. Jadi bisa kalian mainin kapanpun kalau kalian mau mainin lagi. Nah, selamat mencoba ya kids di rumah. Seru banget. Jadi gini deh.